Tidak semua orang bangun pagi dengan harapan. Sebagian bangun hanya karena hidup tidak memberi pilihan lain. Bangun dengan beban pikiran, beban tanggung jawab, dan tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dan jika hari ini kamu merasa seperti itu, jangan langsung menyimpulkan kamu lemah. Karena yang benar adalah kamu sedang berada di dunia nyata. Dunia yang tidak peduli seberapa tulus niatmu atau seberapa keras usahamu. Dunia hanya menguji siapa yang sanggup bertahan lebih lama tanpa kehilangan arah. Kita tumbuh dengan janji-janji manis bahwa kerja keras selalu dibalas dan kesabaran selalu dihargai. Tapi semakin cepat kamu sadar bahwa hidup tidak bekerja seperti itu, semakin cepat kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Ada orang yang bekerja tanpa henti, tapi tetap hidup pas-pasan. Ada orang yang jujur, tapi justru dimanfaatkan. Ada orang yang berusaha benar, tapi selalu berada di posisi yang salah. Dan di titik itu, banyak orang mulai ragu pada dirinya sendiri. Padahal yang rusak bukan mereka, melainkan harapan palsu tentang keadilan hidup. Kelelahan yang kamu rasakan hari ini bukan tanda kegagalan, tapi bukti bahwa kamu sudah berjalan cukup jauh untuk merasakannya. Karena orang yang tidak pernah melangkah tidak pernah tahu apa itu lelah. Dan orang yang menyerah terlalu cepat tidak pernah tahu seberapa kuat dirinya sebenarnya. Ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti berharap, dipahami, dan berhenti menunggu. Pengakuan, kamu hanya ingin satu hal sederhana, yaitu tenang di dalam diri sendiri. Karena tahu kamu tidak lari dari tanggung jawabmu. Meski tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memberi tepuk tangan, diam-diam kamu sedang membangun sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ketahanan tanpa sorotan dan kesabaran tanpa pujian. Dan justru dari proses sunyi itulah mental yang kuat dibentuk. Banyak orang terlihat kuat karena hidupnya ringan. Tapi orang seperti kamu terlihat biasa karena hidupmu berat. Dan percayalah, orang yang ditempa oleh hidup berat jarang hancur oleh tekanan berikutnya. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, merasa lambat, dan merasa tidak cukup, ingat satu hal, kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kamu sedang berusaha bertahan dan membangun diri di dunia yang tidak ramah. Dan sejauh ini, kamu masih berdiri. Dan itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Sekarang, dengar baik-baik. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Bukan keluarga. Dan jelas, bukan dunia. Kalau hari ini kamu jatuh, yang pertama kali disalahkan adalah bukan karena itu adil, tapi karena memang seperti itu cara hidup bekerja. Kamu boleh capek. Kamu boleh marah. Tapi jangan bodoh, karena hidup tidak peduli pada alasanmu. Hidup hanya menghitung hasil. Banyak orang hancur bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena mereka berharap hidup akan bersikap lembut. Mereka menunggu motivasi, menunggu semangat, menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktu itu tidak pernah datang, mereka menyalahkan segalanya, kecuali diri sendiri. Kalau kamu masih menunggu mood untuk bergerak, kamu sudah kalah. Orang yang bertahan hidup bukan yang paling termotivasi, tapi yang tetap jalan meski tidak ingin. Disiplin itu bukan tentang bangun pagi dan posting kutipan. Disiplin itu melakukan hal yang kamu benci berulang-ulang tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang peduli. Dan ya, itu menyebalkan. Kadang bikin muak pada diri sendiri. Tapi itulah harga untuk tidak jadi orang biasa. Tidak ada kehidupan hebat yang dibangun dari kenyamanan. Kalau hidupmu sekarang terasa sempit, itu karena kamu belum cukup berani meninggalkan zona aman yang mematikan. Zona nyaman tidak membunuhmu cepat. Dia membunuhmu pelan-pelan. Kamu tidak perlu jadi kuat hari ini. Kamu hanya perlu tidak menyerah hari ini. Dan ulangi lagi. Sampai rasa lelah itu tidak lagi menghentikanmu, tapi menjadi suara latar. Banyak orang ingin hasil besar,
tapi tidak tahan dengan rutinitas kecil. Mereka ingin perubahan instan, tapi benci proses yang sunyi. Padahal hidup tidak berubah karena satu keputusan besar. Hidup berubah karena keputusan kecil. Saat tidak ada yang mengawasi, kalau kamu merasa hidup tidak adil, bagus. Itu tanda kamu sudah bangun. Sekarang berhenti mengeluh, berhenti berharap dipahami, berhenti menunggu simpati. Gunakan rasa kecewamu sebagai bahan bakar. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menang cepat. Sebagian ditakdirkan untuk tahan lama. Dan orang yang tahan lama biasanya bukan yang paling bersinar di awal, tapi yang paling sulit dihancurkan di akhir. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu, dan itu justru kabar baik. Karena kalau tidak ada yang menyelamatkanmu, kamu harus menjadi orang itu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesimpulan yang tidak enak, tapi jujur. Hidup ini tidak peduli apakah kamu dimengerti atau tidak. Dan semakin cepat kamu menerima itu, semakin cepat kamu berhenti mencari pengakuan yang tidak pernah benar-benar menyelamatkan siapapun. Karena tujuan hidupmu bukan untuk dipahami, bukan untuk disukai, bukan untuk dipuji, tapi untuk tetap berdiri tanpa harus mengkhianati dirimu sendiri. Akan ada fase di mana kamu berhenti menjelaskan apapun tentang hidupmu. Bukan karena kamu kalah argumen, tapi karena kamu sadar tidak semua orang pantas tahu seberapa jauh kamu sudah berjalan. Orang yang hidupnya ringan tidak akan pernah paham kenapa kamu begitu lelah. Dan orang yang tidak pernah memikul beban tidak akan mengerti kenapa kamu memilih diam daripada mengeluh. Semakin dewasa, kamu akan kehilangan banyak hal. Teman yang dulu terasa dekat, dukungan yang dulu terasa hangat, bahkan versi lama dari dirimu sendiri. Dan itu bukan kegagalan, itu seleksi alam. Karena hidup menyingkirkan yang tidak sanggup berjalan sejauh ini bersamamu. Jangan tertipu oleh keramaian, karena banyak orang tidak berarti kuat. Suara keras tidak berarti benar. Dan senyum lebar tidak selalu berarti bahagia. Justru orang yang paling berbahaya adalah mereka yang tenang, konsisten, dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Hidup tidak akan datang dan berkata, "Terima kasih, karena kamu sudah bertahan sejauh ini." Hidup hanya akan terus menekan sampai kamu berubah atau hancur. Dan disitulah pilihan sebenarnya muncul. Kamu bisa memilih menjadi pahit, menyalahkan masa lalu, menyimpan dendam, dan hidup sebagai korban, atau kamu bisa memilih jalan yang jauh lebih berat. Bertanggung jawab penuh atas hidupmu sendiri, tanpa drama, tanpa alasan, tanpa menunggu diselamatkan. Orang yang benar-benar kuat tidak banyak bicara tentang mimpi. Dia bicara lewat kebiasaan, lewat pagi yang tetap dijalani walau malas, lewat langkah yang tetap diambil walau takut, lewat keputusan untuk lanjut walau tubuh dan pikiran sudah meminta berhenti. Bukan karena dia tidak capek, tapi karena dia sudah berhenti bernegosiasi dengan rasa lelah. Akan ada hari di mana kamu merasa semua usaha ini sia-sia. Tidak ada hasil, tidak ada perubahan, tidak ada tanda bahwa hidup akan membaik. Dan justru di titik itulah sebagian besar orang menyerah. Padahal seringkali itu adalah hari terakhir sebelum perubahan benar-benar terjadi. Jadi dengar ini baik-baik, kamu tidak perlu jadi hebat hari ini. Kamu tidak perlu menang hari ini. Kamu hanya perlu tidak menyerah hari ini. Besok, ulangi lagi. Dan ulangi lagi, dan ulangi lagi. Sampai suatu hari hidup berhenti mengujimu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah menjadi orang yang tidak bisa dihancurkan lagi. Dan saat hari itu datang, kamu akan sadar bahwa semua luka, semua tekanan, semua kesepian ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dipatahkan oleh dunia.